Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Yusril, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester ini, metode numerik. Nah, soalnya yaitu berdasarkan konsep SPL ini, dari matriks berikut kita menentukan nilai X, Y, dan Z ini menggunakan metode Gauss-Jordan. Kemudian saya jelaskan pembuatan manualnya hingga proses kedua, kemudian dilanjutkan di Excel. Nah, untuk cara manualnya ini dia. Nah, berikut untuk cara manualnya. Yang pertama yaitu kita ubah dulu matriks ini menjadi seperti ini. Nah, setelah itu langkah pertama yang kita lakukan yaitu merubah angka 2 ini menjadi angka 1. Nah, caranya gimana? Yaitu dengan rumus R1 dibagi dengan 2. R1 ini baris 1 dibagi 2 ini angka pertama di sini, angka yang mau kita ubah jadi 1. Nah, misalnya angka 2 ini 5, berarti R1 dibagi dengan 5. Nah, balik ke soal lagi, ketika 2-nya ini diubah jadi 1 kan, dengan cara R1 dibagi 2. Nah, ini hasilnya seperti ini. 2 dibagi dengan 2 sama dengan 1. Kemudian R1 nya ini 1 dibagi menjadi 2, jadi 0,5, dan seterusnya. 2 dibagi 2 jadi 1. Nah, ini setelah digunakan rumus ini, maka maka angkanya akan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya itu kita rubah angka yang di bawah 1 ini menjadi 0. Nah, caranya itu dengan menggunakan rumus R2 kurang 3 dikali dengan R1. Nah, ini 3 dapat dari mana? 3 ini dapat dari angka yang ingin kita ubah ini. Nah, R2 yaitu 3 dikurang dengan 3, kemudian dibagi dengan R1 ini. Nah, sini hasilnya sama dengan 0. Nah, begitu juga dengan R3 ini dikurang 2, kemudian dikurang R1. Maka hasilnya akan 0. Nah, ini kita salin ulang yang satu ini karena tidak perlu dirubah. Nah, untuk step kedua yaitu merubah angka 0,5 ini menjadi angka 1. Nah, kita gunakan rumus sama seperti di atas ini, R2 dibagi dengan 0,5. Jadi R2 ini baris kedua ini dibagi dengan angka yang ingin kita ubah ini, 0,5. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini, 0, 1, 2, dan min 5. Nah, untuk selanjutnya angka 0,5 dan sama seperti sebelumnya, angka 0,5 dan 1 ini kita ubah jadi 0. Nah, kita gunakan rumusnya sama seperti ini, yaitu R1 dikurang 0,5 dikali R2. Nah, untuk yang R3 nya sama juga, R3 dikurang 1 dikali dengan R2. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. 1, 0, 0, 4, 0, 1, 2, min 5, 0, 0, 1, 1. Nah, untuk selanjutnya, langkah selanjutnya itu kita kerjakan di Excel untuk mempermudah saja. Nah, ini stepnya sama juga seperti ini. Nah, untuk di Excel ini kegunaannya itu mempermudah kita untuk mencari hasilnya seperti ini. Nah, langkah pertamanya sama seperti yang metode manual itu, kita ubah dulu matriks ini menjadi seperti ini. Nah, setelah diubah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengubah angka 2 ini menjadi 1. Nah, caranya gimana? Pertama yaitu kita gunakan rumus R1 dibagi dengan angka yang ingin kita ubah ini. Nah, ini angkanya 2, jadi kita bagi dengan 2. Nah, ini kita gunakan sama dengan, kemudian kita klik angka yang kita ubah ini, kita bagi menjadi 2. Nah, ini tinggal kita tarik saja. Nah, sama kan? Nah, inilah yang membuat Excel ini mempermudah kita untuk mengerjakan soal seperti ini. Tinggal kita tarik saja gitu, tidak usah kita cari satu-satu. Nah, untuk barisannya itu kita gunakan saja sama dengan, kemudian angka 3 ini, dan kita tarik dan enter. Nah, kita tarik saja. Nah, fungsinya itu sama seperti copy paste di bagian sini. Sama berlaku juga untuk baris ini, sama dengan. Nah, ini kita tarik saja.
Nah, setelah berubah angka ini jadi 1, kita harus mengubah angka yang di bawah 1 ini menjadi 0. Nah, caranya gimana? Kita gunakan rumus R2 dikurang dengan 3. 3 ini angka yang ingin kita ubah ya. Kemudian kita kalikan dengan R1. Begitu juga dengan baris ketiga, R3 dikurang dengan angka yang ingin kita ubah, 2. Jadi kita kurang 2, kemudian kita kalikan R1 juga. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi ini karena baris 1 tidak ada yang berubah, kita tarik saja seperti tadi. Nah, untuk yang baris kedua ini kita gunakan rumus ini, sama dengan R2 dikurang dengan 3. Nah, jadi kita gunakan gini. Nah, agar jika angka di baris ini berkoma, kita harus menggunakan F4. Harus kita kunci ininya agar mempermudah kita untuk meminimalisir galat. Nah, kemudian kita kalikan dengan R1. Nah, hasilnya 0. Ini kita tarik saja. Nah, sama, berarti betul. Kita lanjutkan dengan yang R3 ini, sama dengan 2 dikurang dengan ini. Kemudian kita kunci dengan F4. Nah, ini agar yang kita kurangi 2 ini tidak berpindah-pindah ke sini. Kemudian kita kalikan dengan R1. Nah, seperti yang bisa dilihat, sini sudah berubah angka di bawah 1 ini menjadi 0 dan 0. Nah, selanjutnya yaitu kita ingin step kedua, yaitu kita ingin berubah angka 0,5 ini menjadi 1 agar dia seperti ini. Nah, caranya sama seperti yang pertama ini, itu kita gunakan rumus R2 dibagi dengan 0,5. Nah, untuk yang ini karena tidak ada yang dirubah, kita tarik aja. Nah, untuk R2 ini baris 2 kita bagi dengan 0,5 ini. Kemudian kita kunci yang 0,5 nya. Nah, ini dari 0,5 sudah berubah menjadi 1. Kemudian untuk baris ketiga sama seperti baris 1, kita tinggal tarik saja. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan mengubah angka 0,5 dan 1 ini menjadi 0 seperti ini. Nah, rumusnya itu R1 dikurang dengan 0,5. 0, yang ini ya, angka yang ingin kita ubah ini. Kemudian kita kalikan dengan R2. Nah, ini kita masukkan rumusnya. R1 dikurang dengan 0,5, kita kunci. Kemudian kita kalikan dengan R2. Ini tinggal kita tarik saja. Nah, sama, berarti ini betul. Untuk yang di tengah ini karena tidak perubahan, kita tarik aja. Bisa juga dengan copy paste. Nah, untuk R3 nya sama seperti yang ini, kita gunakan rumus R3 dikurang dengan angka yang ingin kita ubah ini, 1 dikali dengan R2.
ini kita masukin rumusnya. R3 nya 0 dikurang dengan angka yang ingin kita ubah ini 1, dan kita kunci. Kemudian kita kalikan R2. Ini kita tarik saja. Nah, di sini sudah berubah jadi 0. Nah, selanjutnya itu mengubah angka min 3 ini menjadi 1. Sama seperti sebelumnya. R3 dibagi dengan min 3. Nah, karena ini sama, jadi tarik saja. Nah, ini R3 baris ketiga kita bagi dengan angka yang ingin kita ubah ini 3, kemudian kita kunci. Ini hasilnya akan menjadi 1. Nah, ini 1 sudah berurut. Nah, selanjutnya itu kita ubah angka 0 dan 1 ini kita ubah menjadi sama-sama 0. Ini karena R1 nya sudah 0, jadi tidak perlu lagi. Di sini salah. Berarti R2 dikurang dengan yang kita ubah ini 2. Nah, R2 dikali dengan R3. Sebentar. Ini R2 dikurang 2 dikali dengan R3. Nah, ini tinggal kita tarik saja. Sini juga. Nah, untuk ini kita aplikasikan rumusnya. R2 dikurang dengan angka yang ingin kita ubah. Kemudian kita kunci. Dan dikalikan baris ketiga. Nah, ini matrixnya sudah sejajar. Jadi untuk Gauss-Jordan ini sudah selesai. Baiklah, sekian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.